Ya, ada dua alasan ya. Alasan pribadi karena saya pernah mengalami yang namanya dikriminalisasi. Hmm, Jadi hampir 11 tahun saya betul. menjadi tersangka dan tentu saja karakternya hampir sama yang dihadapi oleh Mas Roy ketika kita beririsan dengan perkara pidana, berhadap-hadapan dengan penguasa, berhadap-hadapan dengan orang yang punya jabatan, maka itu cenderung kalau kita bersikap kritis ada potensi dipidanakan, potensi dilemahkan, potensi diintimidasi, potensi dikriminalisasi. Mhm. Jadi saya merasa ini harus ada advokasi publik yang serius begitu supaya juga apa proses hukumnya menjadi lebih adil, menjadi Amin. lebih fair. Yang kedua, saya melihat di samping pendekatan pidana yang penting karena ini kasus memang dibawa ke ranah hukum pidana, Basroy dan kawan-kawan sudah menjadi tersangka. Saya rasa ada sisi hukum tata negara bidang yang saya geluti yang belum muncul secara cukup begitu. Kenapa hukum tata negara menjadi penting? Karena ini persoalan bukan hanya persoalan bagaimana pemidanaan, pentersangkaan, penahanan, persidangan, dua alat bukti, bukan hanya itu. Mhm. Itu itu benar, tetapi apakah hukum pidana kita sudah betul-betul dilaksanakan secara ideal? Apakah polisi pada saat melakukan penyelidikan, penyidikan itu betul-betul merdeka sebagaimana amanat konstitusi bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman, prinsip independence of the judiciary itu dijalankan. Karena jika tidak, jika hukum pidana kita masih merupakan alat kekuasaan, Nah, jika hukum pidana kita masih rentan dari praktek jual beli perkara, jika aparat penegak hukum kita sebenarnya juga bagian dari masalah karena tidak merupakan sapu yang bersih, tapi masih juga merupakan sapu yang kotor, maka pendekatan hukum pidana saja menjadi salah kaprah. mhm. Nah, saya ingin masuk memberikan perspektif bahwa pendekatan hukum tata negara juga harus menjadi dasar pikir dari pendekatan perkara ini, di samping bahwa pelapornya Pak Jokowi adalah presiden ketujuh Republik Indonesia yang bagaimanapun tidak bisa hanya didekati dari sisi pidana. Dia mempunyai perspektif ketatanegaraan Mhm. meskipun sudah mantan presiden, tetapi beliau punya pengaruh, tetap punya sisi sebagai orang yang pernah menjabat dan tidak jarang kita melihat masih punya pengaruh kepada pemerintahan sekarang.